Nah, sebetulnya itu potensi, Mbak Ade. Potensi yang bisa bisa kita legitkan. Artinya begini, kalau misalnya ternyata nanti anaknya kuliah di akuntansi, kan ada pilihan nanti, kuliah di Hmm. akuntansi, atau misalnya cocoknya kan di kuliah kedokteran misalnya, kedokteran, akuntansi, apoteker misalnya. Nah, itu kan butuh yang detail, Mbak. Ya kan? Kalau Ya. dia nggak detail bahaya. Keuangan, kalau nggak detail bahaya. Gitu loh. Dokter misalnya, spesialis, kalau nggak detail, nggak akurat, bahaya. Ya. Nah, itu kalau nggak kita latih sejak dini, itu akan jadi sesuatu yang membahayakan. Gitu loh. Gitu ya. Ya, makanya misalnya nih hasil tesnya kan sensing, terus cocok kan nanti jadi dokter misalnya ya, atau jadi akuntan misalnya kan, itu kan harus betul-betul pas angkanya. Selisih sedikit, risiko. Iya. Gitu loh. Nah, kalau itu tidak dilatih sejak dini, dan dia tidak tahu potensinya seperti itu, maka itu tidak akan bisa maksimal atau mungkin bahkan berbahaya. Assalamualaikum Abu Fa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ade, apa kabar? Alhamdulillah Masya sehat. Allah, Kita udah Alhamdulillah sehat. berminggu-minggu ya Oh, udah tidak lama ya, berapa bulan berbincang-bincang. ya nggak ketemu Lama ya? ya. Oke. Ini Abu Fa pakai kafie warna merah nih jadi cerah banget gitu untuk mengimbangi cuaca di luar yang mendung atau gimana nih ceritanya? Ya, itu juga. Terus yang kedua, ini hari Jumat, Ya. ya, sholat Jumat. Terus yang ketiga, saya juga tadi sempat ngobrol sama teman-teman sebelum saya pakai ini. Kebetulan beliau juga tahu tentang Stephen, ya, Hmm. dan bicara tentang sensing. Nah, sensing itu kan warnanya merah. Makanya hari ini saya juga Oh ingin pakai gitu. warna merah. Gitu, Mbak Ade. Berarti harusnya saya pakai baju merah dong. Oh, Mbak Ade apa sensing ya? Sensing. Oke, ya, ya, ya. Ya, Gimana? jadi kita mau ngobrolin sensing apa nih? Eh, Sensing introvert ya, Mbak Ade. Bukan saya berarti, tapi it's Oke, okay lah. next lah ya. Next kita Next, akan bicara tentang iya, sensing iya, extrovert boleh. gitu. Jadi gimana nih? Apa yang bisa kita kupas tentang sensing introvert? Apa yang Mbak Ade tahu tentang sensing introvert? Sensing introvert itu, Atau sensing secara umum? sensing tuh berhubungan dengan harta. Oh, oke. Iya, oke. Oke. Terus Ya itu sih ya, yang paling ini, paling yang inget paling ya. iya, paling Ya, ingat. memang itu salah satu elemen yang ada pada sensing Hmm. ya. Chemistry-nya tuh memang harta. Jadi ada yang dikejar harta, ada yang menjadi harta. Tapi sebetulnya banyak sekali elemen-elemen yang bisa kita pahami tentang sensing itu sendiri. Tapi sebelum saya masuk pada sensing, itu mungkin saya sedikit ingin menyampaikan bahwa di Stephen itu kita mengenal ada 5 mesin kecerdasan Iya. ya. Ada namanya sensing, thinking, ya kan, intuiting, feeling, sama insting. Mhm. Nah, masing-masing itu juga punya drive-nya, ada yang introvert sama extrovert. Jadi kalau misalnya sensing, ada yang sensing introvert, ada yang sensing extrovert. Demikian juga yang lainnya, ada yang thinking introvert, extrovert, feeling introvert, extrovert, intuiting introvert, extrovert. Nah, hanya satu yang nggak ada introvert atau extrovertnya, yaitu insting. Oke. Nah, siang ini mungkin kita coba bahas tentang sensing introvert. Ini kita ngomongin introvert dan extrovert itu ada kaitannya sama nggak? Seperti orang kan kebanyakan bilang, oh aku nih introvert, extrovert. Jadi kayak kalau introvert tuh lebih ke pendiam, lebih mengurung diri, lebih kalau extrovert lebih dia keluar, banyak ngobrol kayak gitu, sama nggak yang dimaksud? Secara umum sedikit berbeda. Kalau yang introvert, extrovert yang diketahui oleh kita secara umum itu berbeda dengan yang dipahami oleh Stephen. Kalau oleh Stephen itu introvert sama extrovert itu adalah drive motivasinya. Drive Drive motivasi. motivasinya. Jadi motivasi seseorang itu ditentukan oleh apakah ditentukan oleh dirinya sendiri atau ditentukan oleh lingkungan. Dia berbuat Oh, atau bertindak. Gitu oke. loh. Nah, termasuk sensing introvert itu. Jadi kalau misalnya hasil tes Stevie-nya itu dia sensing introvert, artinya drive motivasinya itu dari dalam dirinya Dari sendiri. dalam dirinya. Lebih banyak dikendalikan, ditentukan oleh dirinya. Oke. Jadi misalnya gue lakuin nggak ya, aku lakuin nggak ya, aku buat nggak ya, aku kerjain nggak ya, itu dia akan bertanya pada dirinya dulu. Jadi Oh gitu. motivasinya dari dalam.
Tapi kalau yang misalnya ekstrovert itu motivasinya atau dia tergeraknya itu lebih bisa ditentukan lebih besar daripada dirinya, yaitu luar lingkungannya. Maksudnya motivasi dari lingkungan tuh apa ya? Karena ada pengaruh. Jadi kayak misalnya kalau lingkungannya begini, aku begini, Motivasi dalam mengerjakan sesuatu, atau bertindak. disuruh berarti kayak Iya, lebih misalnya diminta, diminta. dihimbau, diajak gitu loh. Tapi kalau misalnya I introvert, see. dia akan bertanya dulu pada dirinya, Iya. aku Berarti jalan lebih nggak ya? banyak berinisiatif ya kalau orang Yes, introvert. ya pokoknya semua dimulai dengan motivasi Hmm. ya himself atau herself, dia sendiri gitu. Oh gitu ya. Itu bedanya. Nah, siang ini saya ingin berbagi bersama teman-teman semua apa yang dimaksud dengan sensing introvert. Ya, mungkin kita bisa sedikit bahas dari sertifikatnya ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah tes Stephen, ini ada sertifikatnya ya. Warnanya merah Mbak Dea, makanya siang ini saya pakai ini. Oh gitu. Warna merah. Jadi Oh sebenarnya jadi chemistry. warna di situ tuh Iya, ada pengaruhnya. ada pengaruhnya Mbak Adi, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi Oke. nanti setiap teman-teman sahabat yang sudah tes Stephen itu akan dapat sertifikat yang warnanya berbeda-beda. Jadi kalau sensing itu warnanya merah, tapi kalau misalnya intuiting, kayak saya intuiting, saya blue, makanya saya pakai baju biru. Oh gitu. Ya, warnanya biru, ya kan, Oh. chemistry-nya biru. Jadi Nanti kalau bajunya biru semua nih. ya sebagian tadi saya di rumah saya cari ada nggak saya baju merah, nggak ada ternyata Oh saya baju gitu. merah. Nah kebetulan anak saya punya ini juga, ya udah pas Jumat ya saya pakai sekalian Oh, gitu oke ya. oke oke. Nah kalau sensing introvert atau sensing extrovert itu chemistry-nya berwarnanya merah Mbak Ade. Karena itu memang warna darah ya, warna darah itu warna semangat ya. Iya. Dan memang sensing ini adalah sosok yang penuh dengan apa ya, energik, semangat gitu, rajin gitu ya. Nah, saya siang ini akan coba sedikit mengulas tentang sertifikat bagi sahabat-sahabat yang sudah tes Stephen ya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa sensing, kecerdasan sensing merujuk kepada panca indera. Maksudnya apa? Jadi begitu hasil tesnya sensing, artinya hamba Allah ini punya kemampuan kecerdasan indrawi, gitu loh. Jadi indrawinya cerdas. Kan indra tuh Indrawi ada jadi banyak. panca indera Mbak. Jadi mulai mata, hidung, telinga, mulut, tangan. Lima panca indera ini cerdas. Cerdas artinya apa? Sense. Sensing ini kan asal katanya sensorik. Sensoring. Jadi sensing atau perasa indrawi. Jadi indrawinya memang cerdas. Mereka yang hasil tesnya yang dikaruniai oleh Allah itu sensing mempunyai kecerdasan panca indera yang luar biasa. Oke. Gitu loh Mbak. Makanya Nah, di sini kecerdasan panca indera nih maksudnya gimana, Abu Fa? Apa kayak lebih tajam gitu Oh ya. atau lebih mengenali sesuatu kayak gitu dari apa yang dia rasain gitu? ya, misalnya contoh misalnya mata gitu ya. Jadi kalau misalnya mata dan telinga misalnya ya. Jadi mereka yang dikaruniai oleh Allah sensing itu punya mata yang sangat cerdas. Harusnya ya. Kemudian telinga yang sangat cerdas harusnya ya. Maksudnya begini. Kalau kita berkomunikasi atau berhubungan sama mereka yang sensing, mereka akan bertanya. Karena mereka butuh fakta, mereka harus melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, misalnya gitu ya. Atau misalnya makanan atau minuman yang berbau harus bisa dicium. Nah, itu kecerdasan yang memang Allah kasih ke mereka gitu ya. Sosok Kisaran sensing gitu nalurinya ya. ya. Oke. Panca inderanya cerdas. Sehingga misalnya kita bilang memberikan informasi tentang sesuatu misalnya. Pak, apakah Bapak sudah terima dokumen dari saya misalnya? Ya kan? Dokumen yang mana? Nah, gitu. Jadi harus ditunjukkan, harus diperlihatkan gitu loh. Misalnya ayahnya atau bundanya atau uminya menjanjikan hadiah untuknya, ya kan? Itu kan didengar sama telinga, ya kan? Nah, telinga ini kan cerdas si sensing. Nah, itu harus nyata. Harus dilihat dengan mata misalnya. Nanti Bunda kasih hadiah ya, kamu kalau misalnya dapat hafal Quran, misalnya juz 28 misalnya, nanti Bunda kasih hadiah loh boneka atau apa atau baju misalnya atau apa namanya hijab atau apa gitu. Nanti misalnya beliau
anak kita sudah si sensing misalnya ya, sudah selesai hafal 30 juz 28-nya, terus beliau nggak mendapatkan apa yang disampaikan oleh bundanya, maka itu akan jadi satu problem Oh, oke. gitu Iya, ya. iya. Karena memang ingatannya kuat. Nah, di sertifikat ini dikatakan bahwa sensing introvert itu memiliki kecerdasan, jenis kecerdasannya adalah memory quotient. Jadi memorinya sangat dahsyat. Oh gitu. Iya, Sensing introvert. sensing introvert. Jadi kalau bedanya introvert sama extrovert, kalau yang sensing introvert itu memorinya dahsyat. Long memory sama short memory sama aja atau salah satu aja? Sama aja. Mereka punya Dua-duanya sama-sama. long dan short memory. Jadi dari semua belahan otak, yang paling kuat memorinya adalah sensing introvert. Kalau yang sensing extrovert, dia juga punya memori yang kuat. Tetapi yang paling kuat fisiknya. Makanya kalau yang sensing extrovert, physical quotient. Gitu loh. Nah, jadi mohon dipahami Bunda ya, ayah ya, atau Umi, Abi, bagi yang punya anak-anak sensing introvert ya, mohon hati-hati ya. Kenapa? Karena ingatannya sangat kuat sekali. Oke. Jadi kalau kita misalnya menjanjikan sesuatu, ya kan, atau mengenalkan sesuatu, ya, atau misalnya mencontohkan sesuatu, iya, dia akan terekam. Dia akan terekam. Karena matanya cerdas, kupingnya, telinganya cerdas, hidungnya, mulutnya juga cerdas, dan tangannya, tubuhnya cerdas. Dia akan mencontoh dengan gampang, gitu ya. Karena ingatannya kuat. Jadi sangat hati-hati. Kemudian di sertifikat ini disampaikan juga sebagai player, pemain. Maksudnya apa? Nah, sensing ini ingin tampil di depan. Oh. Biasanya ingin tampil di depan, dan sebaiknya memang harus tampil di depan. Kalau nggak dapat panggung gimana? Kalau nggak dapat panggung, maka dia akan galau. Dia akan galau gitu loh. Nah, kayak Mbak Adi ini kan udah dikasih panggung gitu ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Sudah dikasih panggungnya. panggung ya. Ya, ini memang sesuatu yang memang kalau bisa dimiliki oleh sensing. Jadi dikasih kesempatan untuk tampil atau untuk menunjukkan potensi yang ada pada dia gitu ya. Kemudian kelebihannya adalah efisiensi. Nah, bagi seorang sensing itu yang cerdas ya, dia harus efisien. Efisien dari segi waktu, ya, dari segi segalanya, termasuk dari segi keuangan. Dia harus efisien, Mbak Ade. Nah, kalau kita punya anak-anak sensing, ya, kita sudah bisa melatih dia sejak kecil bagaimana mengatur keuangan, gitu loh. Karena ingatannya sangat kuat, ya. Nah, sayang kan, anugerah yang Allah kasih kepada anaknya yang sensing ini tidak kita maksimalkan, gitu loh. Ya kan, jadi jangan sampai setelah kita tes kita nggak tahu, atau kita abaikan aja, ya kan, sayang kan. Kita sudah tahu nih anak kita sensing, terus kita nggak manfaatkan hal itu. Itu sangat disayangkan sekali, Mbak Ade, ya, dengan kelebihan yang Allah kasih. Kemudian targetnya adalah connection, dia perlu hubungan. Jadi kalau bisa memang kalau kita punya anak sensing misalnya, atau punya staff sensing misalnya, ya kita harus usahakan dia punya networking, gitu. Dia harus punya jaringan. Bila perlu misalnya kita orang tuanya atau kita pimpinannya, kita bantu dia bagaimana kita menciptakan dia punya jaringan, dia punya koneksi, gitu loh, supaya apa yang dia ingin capai, yang tadi kita sebutkan chemistry-nya misalnya harta, itu bisa tercapai. Itu koneksi itu nggak dia jalin sendiri gitu, tapi harus dengan bantuan orang lain. Bisa dia jalin sendiri kalau dia sudah kuat, ya kan? Tapi kalau misalnya kan dia juga setiap orang itu kalau bisa punya mentor, punya coaching, punya coach. Kalau pengalaman saya ya, Abu Fa, jaringan yang saya punya itu kebanyakan kayak dikenalin gitu. Jadi kayak misalnya saya punya komunitas gitu ya. Terus ada seseorang di komunitas itu yang punya jaringan yang cukup luas. Nah, dia kenalin saya tuh ke teman-temannya. Jadi saya punya teman banyak gitu. Nanti yang di ini lagi dia kenalin. Rata-rata gitu sih kalau yang saya cari sendiri gitu tuh. Mungkin ada sih, tapi nggak lebih banyak sama yang dikenalin sama orang. Nah, itu bedanya sensing extrovert sama sensing introvert, Mbak Ade. Itu salah satu yang kelihatan gitu loh. Kalau introvert itu memang dia harus mengejar, dia harus mencari. Jadi koneksi pun dia harus usahakan dapetin. Dia bikin, dia buat jaringan baru, dia buat koneksi baru, dia buat silaturahmi baru gitu loh. Tapi kalau
sensing extrovert ini memang sudah berkah dari Allah. Biasanya lingkungan yang akan menciptakan koneksi untuk Oke. sensing extrovert gitu. Di situ bedanya. Dia punya magnet gitu ya. Iya, kayak punya magnet gitu. Wow, Masya Iya, Allah. iya. Kemudian kalau bicara masalah harapan adalah yielding. Yielding itu panen hasil kerja. Jadi memang sebaiknya kalau seorang sensing introvert itu dia kerja dulu. Dia cangkul dulu ya kan, atau dia mungkin buat kegiatan apa yang disuruh sama atasannya atau apa yang disuruh sama mamahnya, baru nanti akhirnya dia mendapatkan hasilnya. Misalnya, Dek, sama anaknya, Dek, nanti kamu tolong bantu mama ya, atau bantu Umi ya, nyapu ya rumahnya ya. Umi mau ke Alfamart atau apa ke toko dulu ya, belanja dulu. Nanti pulang Umi bawain coklat misalnya kan. Oke. Nah, itu kan itu bagi si sensing dua-duanya ya, sensing dua-duanya ini kan tetap chemistry-nya kan harta ya. Harta tuh dalam arti bisa benda ya, bukan hanya uang ya, tapi bisa benda materi gitu ya. Coklat Terlihat lah terlihat maksudnya. gitu ya. Udah kebayang juga di telinganya kan kedengeran gitu ya. Nah, begitu dia dengar itu, nah yang sensing introvert ini langsung tuh bergerak cepat gitu, set, rapikan, rapikan. Nah, tapi kalau udah selesai, apa yang dijanjikan itu tidak ada, nah ini bahaya gitu loh. Ya kan, bisa menjadi dia tidak sehat, Iya. tidak cerdas nantinya. Iya. Ya. Jadi Menurun kerja kecerdasannya gara-gara nggak nah dapet itu coklat. kalau terus terjadi membahayakan bagi Oh, dia. gitu ya. Iya, karena nanti dia akan ada rasa percaya diri pada dia, tidak akan punya rasa percaya pada orang lain lagi, termasuk ke atasannya, ke temennya, ke teman bisnisnya, ya kan. Itu cukup membahayakan, Dak. Makanya sebenarnya kalau kita tahu anak kita sensing, apa yang harus kita lakukan, gitu loh. Misalnya kalau kita janji ya tepati, gitu. Kalau nggak nanti bahaya, gitu ya. Nah, kemudian tabiat terhadap uang ini hemat. Nah, ini beda kalau sama ekstrovert. Kalau ekstrovert itu boros. Tapi kalau sensing introvert hemat. Kenapa? Karena dia yang bekerja. Dia kerja dulu baru dia dapat gitu loh. Makanya harus menghemat gitu. Tapi kalau yang sudah naik makom, Mbak Ade, ya kan, dia hemat nggak begini. Tapi dia tetap Minutes itu. makanya kan tadi kan di Stephen juga ada leveling gitu ya Mbak ya, ada makom ya, ada personality, morality, mentality, morality, spirituality. Nah, kalau misalnya dia belum naik makom, maka dia akan sangat bisa dibilang pelit gitu ya. Tapi kalau dia agamanya sudah bagus, dia sudah mengerti tentang kehidupan yang diajarkan oleh ayah ibunya, umi abinya, maka dia tidak akan pelit. Tapi dia hemat. Jadi hemat beda sama pelit. Iya. Ya, hemat itu dia akan mengatur efisiensi cash flow. Nah, sebetulnya bagi Umi atau Abi yang punya anak-anak sensing, punya saudara sensing, kita harus bantu dia, kita harus bantu mereka untuk belajar cash flow sejak dini, sejak awal. Dan memang Iya. itu dia punya kehebatan di situ, Mbak Ade. Gitu loh. Maka kalau dia sudah sejak dini sudah tahu tentang keuangan, maka dia akan jadi orang yang sangat hebat dan dibutuhkan bagi tempat kerjanya dia atau bagi dia sendiri. Misalnya dia mau punya bisnis gitu. Itu khusus sensing ya. Sensing, nah, memang itu kehebatan sensing gitu ya. Kemudian kalau bentuk tubuhnya itu atletis kan kita bisa lihat ya. Biasanya teman-teman yang sensing atletis. Kemudian kekuatan jasmaninya otot merah kasar. Apa tuh otot merah kasar? Otot untuk bergerak. Oke. Jadi sebetulnya sensing ini dia otot otak memerintahkan otot, gitu loh. Nah, kalau otot ini gerak, maka dia akan membuat otak jadi fresh, gitu loh. Nah, kalau otak sudah fresh, maka kerja atau belajar akan lebih mudah. Nah, bagi teman-teman, bagi anak-anak kita yang sensing, introvert, sebaiknya sebelum kerja, sebelum belajar, misalnya ada santri kita atau santriwati kita yang sensing, kalau bisa sebelum mereka menghafal Quran ya atau apa ziyadah atau yang lain-lainnya, kalau bisa gerak dulu lah, ya gerak dulu, ya gitu ya. Nah, sedikit gerakan lah, pokoknya ada gerakan sehingga itu akan merangsang otaknya jadi fresh. Oh, itu segitu ngaruhnya ya? Sampai sebegitu. Oke. Nah, setiap mesin berbeda. Nah, ini nanti mungkin bisa diterapkan
sekolah gitu. Jadi mesti tahu. Jadi misal ustadz atau ustazahnya yang tahu bahwa santri atau santriwatinya sensing, ayo coba senam dulu sedikit gitu misalnya gitu ya, atau gerak-gerak badan-badan sedikit ayo, baru murojaah misalnya, ya atau ziyadah misalnya, ya atau yang lainnya gitu ya, atau belajar yang lainnya. Ya, geraknya dulu ya kita kalau kalau misalnya kita seminar atau apa kan kadang-kadang kan ada juga yang gerak. Nah itu bagi mereka yang sensing itu sangat sangat penting sekali Mbak Ade gitu ya, sangat penting sekali. Kemudian fungsi tubuhnya sangat kuat, tenaganya hebat sekali ya. Kemudian personality tetap yang dapat diriset secara psikometrik itu sensing ini persisten, tekun, Persisten, ya. tekun. Kenapa? Karena mereka ini maunya yang jelas-jelas. Jadi kalau sesuatu itu sudah jelas mereka akan kerjakan dan biasanya sensing ini kerjanya tuntas. Oh gitu ya. Dia nggak mau setengah-setengah. Dia kalau sudah mulai start dia harus tuntas gitu loh. Dia lebih ke perfeksionis gitu apa gimana? Enggak, kalau perfeksionis itu biasanya intuiting, Mbak Dek. Oh, Ah, iya 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 iya. nah Oke. mereka ini kerjanya itu nggak mau setengah-setengah. Walaupun dia mungkin nggak terlalu detail tapi selesai gitu Iya, ya. jadi kalau kita sudah suruh anak kita sensing, kita jangan di tengah jalan kita cut dia. Oke. Atau kita punya staff itu setengah jalan tuh kita cut dia, dia akan ngomel gitu loh. Karena dia tahu dia harus dapat hasil nyata di depan. Jadi begitu sudah mulai, depannya dia harus dapat apa nih, gitu loh. Nyatanya apa, produknya apa, outputnya apa, outcome-nya apa, dia harus dapat itu. Nah kita sebagai pimpinan misalnya, atau kita sebagai ayah, bunda, apa umi, abi, kita harus tahu itu, gitu loh. Kalau kita sudah kasih tugas kepada anak kita sensing, tugas itu harus dia selesaikan. Dan Oke. itu melatih dia, Iya. dia akan jadi hebat, gitu loh, ya. Kemudian detail, ya, detail recorder. Nah ini saya perlu ingatkan pada kita semua, anak-anak atau mereka yang sensing ini detail, Mbak Ade. Dalam hal? Apapun, apalagi masalah angka, masalah ini itu sangat sangat detail sekali. Nol misalnya 550.000, Rp50, nah, itu hitung tuh Rp50-nya gitu loh Mbak Ade. Nah sebenarnya itu kita jangan sampai kita mengkat. Misalnya begini, saya kasih contoh di rumah misalnya ada abang sama adik nih misalnya ya, transaksi nih kakak adik transaksi gitu ya. Kakaknya punya kue lah misalnya ya, dia beli gitu ya, 2 misalnya, terus adiknya dikasih 1 gitu, tapi kakaknya adiknya mau juga nih satunya, dia mau dua-duanya, tapi karena kakaknya sebagai kakak dia mengalah, tapi dia mau ngajarin adiknya, bahwa ini ada nilainya gitu ya. Dek, ini harganya Rp10.500 ya kan gitu. Nah, terus adiknya misalnya feeling kan, ya sudah, jangan segitulah kak, aku nggak mau nih misalnya kan 10.000 aja gitu ya. Terus kakaknya ini kan sensing, ya kakaknya di sensing nih. Terus mamanya nggak denger, udahlah sama adiknya aja kok misalnya gitu ya, kasihlah 10.000 misalnya begitu kan. Nah itu kan tidak mencerdaskan si kakak, ya kan? Tidak mencerdaskan kakak, karena kakak itu kan dia detail, misalnya kan, angkanya juga sudah pasti 550. Harusnya ibunya kasih penjelasan ke adeknya, dek, harganya memang segitu, kamu mesti bayar segitu, 10.500 gitu loh. Jadi nggak ada Nggak ada pembulatan-pembulatan. bulatan. Nah itu memang sensing. Nanti pada kenyataannya kita akan melihat sosok-sosok sensing yang memang dia hitung-hitungan. Tapi ini hal berbeda ya Mbak. Maksudnya begini, hubungan dengan bisnis itu berbeda. Begitu masuk dunia bisnis, sensing itu sangat detail sekali. Apalagi masalah uang. Dan sebenarnya bukan hanya masalah uang, termasuk masalah koreksi. Misalnya begini, contoh, atasannya suruh buat surat permohonan, ya, surat permohonan kepada sebuah perusahaan, gitu ya. Sampai titik koma pun, Bener. sensing itu Tapi akan ekstrovert juga. introvert, extrovert sama. Oke, ya.
Itu sangat detail. Ini komanya mana? Iya. Ini kasih titik dua atau apa Sering gitu. bikin galau, maksudnya kita gemes kalau ini kenapa harus typo gitu, kenapa harus kayak gini gitu kan. Apa namanya, kalau misalnya ada kita nerima dokumen atau apa kayak gitu, terus misalnya huruf besar yang nggak diperhatikan, ininya gemes gitu ngeliatnya, kenapa sih ngetik kayak gini aja harus salah kayak gitu. Ya sangat detail Mbak, gitu loh. Atau misalnya Benar. untuk bersih-bersih misalnya gitu kan. Bersih-bersih pun detail juga Mbak. Misalnya mamahnya sensing nih, ya kan? Terus anaknya feeling. Feeling ini kan suka-suka gitu ya. Pas dia lagi bersihin meja nih, set bersihin meja. Terus nggak taunya ada sudut yang belum kena nih. Ya kan, yang masih ada sedikit debunya tuh pas mamanya datang. Ini belum. Cek, ini kok belum. Sampai begitu Mbak, gitu loh. Iya. Detail memang. Jadi memang itu memang bawaan mesinnya yang Allah kasih. Nah, sebetulnya itu potensi Mbak Ade. Potensi yang bisa kita legitkan. Artinya begini, kalau misalnya ternyata nanti anaknya kuliah di akuntansi, kan ada pilihan nanti kuliah di akuntansi, atau misalnya cocoknya kan di kuliah kedokteran, misalnya kedokteran, akuntansi, apoteker misalnya. Nah, itu kan butuh yang detail Mbak. Ya kan, kalau dia nggak detail bahaya. Keuangan kalau nggak detail bahaya, gitu loh. Dokter misalnya spesialis kalau nggak detail, nggak akurat, bahaya. Iya. Nah itu kalau nggak kita latih sejak dini, itu akan jadi sesuatu yang membahayakan, gitu loh. Gitu ya. Ya makanya misalnya nih hasil tesnya kan sensing, terus cocok kan nanti jadi dokter misalnya ya, atau jadi akuntan misalnya kan, itu kan harus betul-betul pas angkanya. Selisih sedikit risiko, Iya. gitu loh. Nah, kalau itu tidak dilatih sejak dini dan dia tidak tahu potensinya seperti itu, maka itu tidak akan bisa maksimal atau mungkin bahkan berbahaya. Berbahaya tuh maksudnya gimana? Ya misalnya kalau angka kan bisa berbahaya. Misalnya dia di bank, di front office, apa namanya? Teller ya. Ya. Terus ada uang masuk, Oh, iya. dia Iya, nggak detail, dia lalai gitu ya. dia nggak detail, bahaya nggak? Nggak terlihat. Ganti rugi. Iya. Gitu kan, itu banyak kasus, banyak terjadi kan, teman-teman yang teller di bank, ya kan, yang akhirnya apa, dia ganti. Kenapa? Karena dia tidak detail. Makanya kalau bisa di depan itu mereka sensing. Nah makanya ini juga penempatan. Iya. Penempatan seseorang, misalnya bagian akuntansi kalau bisa di suatu institusi, ya kan, atau di suatu perusahaan bagian akuntansi, pokoknya yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan dengan dokumen, itu kalau bisa sensing. Kenapa? Karena mereka sangat teliti, akurat, detail, gitu ya Mbak Dea. Terus dia kelebihan juga itu recorder, perekam, ingatannya sangat kuat sekali. Kemudian disiplin, ya, careful, spirit, encyclopedic, workaholic, timeful, indifferent, ya. Nah, disiplin sekali lagi. Oke. Disiplin ya. Disiplin Harusnya atau disiplin. adisiplin? Harusnya disiplin. Harusnya Sensing itu disiplin. harusnya disiplin. Oke. Nah, kalau nggak disiplin ada yang salah dengan Oke. masa lalunya gitu loh. Misalnya begini, saya kasih contoh ya. Misalnya di Baitul Hikmah masuk jam 7.30, ya kan? Terus tinggalnya di Tiban, misalnya ya. Nah, si anak ini sensing misalnya ya, sensing, introvert sensing. Dia sudah tahu nih, dia sudah ukur waktunya nih, bahwa biasanya perjalanan dari Tiban ke sini itu butuh waktu setengah jam. Minimal setengah jam gitu. Artinya kalau setengah 8, jam 7 sudah harus keluar rumah. Gitu ya. Nah, kebetulan misalnya ayahnya, abinya, atau mungkin uminya yang bawa, yang menyetir sampai ke sekolah, itu feeling. Misalnya, feeling kan tergantung suasana hati nih, ya kan? Nah, beliau mungkin pada waktu itu nggak sadar bahwa beliau feeling, misalnya ayah Dedi atau abinya feeling. Nah, beliau tidak sadar bahwa anaknya ini sensing, anaknya orang yang disiplin, gitu ya, on time, gitu ya. 7.30, 7.00 belum jalan nih. Terus dia bilang, Bi, udah harus jalan nih Bi, udah harus jalan. Kalau nggak kita telat nih Bi, gitu ya. Udah, tenang aja, nggak bakal macet. Iya, itu paling juga 20 menit sampai di Baitul Hikmah misalnya gitu, sampai di sekolah misalnya gitu. Nah, ini sangat tidak sehat. Oh gitu ya.
dan ini akan menyebabkan satu bisa juga trauma, kemudian juga bisa menyebabkan dia tidak cerdas dan Karena dia tidak akan hebat di kemudian hari. oh gitu, sampai Iya, segitu sampai efeknya ya, Bu segitunya. ya. Kenapa? Karena akhirnya kan dia tidak Kayak karena disiplin. nggak dikasih makan kebutuhannya dia itu Kebutuhannya. ya. Karena dia Oke. tidak dilatih disiplin. Iya, Padahal disiplin iya. itu dibutuhkan oleh seorang sensing untuk pekerjaannya, untuk profesinya nanti. Misalnya dokter nih. Dokter kan harus disiplin, Mbak Ade. Ya kan? Atau akuntansi. Akuntansi kan harus disiplin. Tutup buku tanggal 29 gitu loh. Kalau nggak tutup buku sampai tanggal 30 pasti kena penalti atau kena apa. Ya kan? Iya. Nah ini kalau nggak dilakukan, tidak terbiasa, tidak dilatih, maka anak-anak sensing yang harusnya hebat, yang harusnya nanti dipakai di dunia kerja, tidak dipakai akhirnya. Kan sayang. Oke, oke. Akan merugikan dirinya sendiri dan akan merugikan pihak lain, gitu Iya. Pak Ade. Ya, belum lagi workaholic dan lain-lain sebagainya, gitulah Pak Ade. Nah, untuk sekolah deh dulu ya, misalnya, bukan, untuk 4 kata kuncinya sensing, mengingat ya, Iya. otot, rajin, sama gerak. Ya, ayah Dedi atau abinya feeling. Nah, beliau tidak sadar bahwa anaknya ini sensing, anaknya orang yang disiplin gitu ya, on time gitu ya. 7.30 7.00 belum jalan nih. Terus dia bilang, Bi, udah harus jalan nih, Bi, udah harus jalan. Kalau nggak kita telat nih, Bi, gitu ya. Udah, tenang aja, nggak bakal macet. Iya, itu paling juga 20 menit sampai di Baitul Hikmah misalnya gitu, sampai di sekolah misalnya gitu. Nah, ini sangat tidak sehat. Oh gitu ya. Dan ini akan menyebabkan satu bisa juga trauma, kemudian juga bisa menyebabkan dia tidak cerdas. Dan Karena dia tidak akan hebat di kemudian hari. oh gitu, sampai Iya, segitu sampai efeknya ya, Bu segitunya. ya. Kenapa? Karena akhirnya kan dia tidak Kayak karena disiplin. nggak dikasih makan kebutuhannya dia itu Kebutuhannya. ya. Karena dia tidak dilatih disiplin. Iya, Padahal disiplin iya. itu dibutuhkan oleh seorang sensing untuk pekerjaannya, untuk profesinya nanti. Misalnya dokter nih. Dokter kan harus disiplin, Mbak Ade. Ya kan? Atau akuntansi. Akuntansi kan harus disiplin. Tutup buku tanggal 29 gitu loh. Kalau nggak tutup buku sampai tanggal 30 pasti kena penalti atau kena apa. Ya kan? Iya. Nah ini kalau nggak dilakukan, tidak terbiasa, tidak dilatih, maka anak-anak sensing yang harusnya hebat, yang harusnya nanti dipakai di dunia kerja, tidak dipakai akhirnya. Kan sayang. Oke, oke. Akan merugikan dirinya sendiri dan akan merugikan pihak lain, gitu Iya. Pak Ade. Ya, belum lagi workaholic dan lain-lain sebagainya, gitulah Pak Ade. Nah, untuk sekolah deh dulu ya, misalnya, bukan, untuk 4 kata kuncinya sensing, mengingat ya, Iya. otot, rajin, sama gerak. Sama? Bergerak, Gerak. iya gerak ya, Oke. bergerak. Kalau empatnya nggak ini, apa yang terjadi? Yang jelas kalau sensing nggak gerak biasanya lemot. Oh gitu ya. Iya. Ya karena otaknya nggak fresh ya, tidak Oke. terangsang untuk Oke. itu ya. Jadi memang harus gerak gitu ya. Nah cara belajarnya, kebetulan kita kan di sekolah ya Baitul Hikmah ya. Nah bagi anak-anak sensing, santriwati sensing, kalau bisa kita latih mereka dengan pengulangan, gitu. Pengulangan dengan menggunakan tubuh indrawi kita. Jadi misalnya, dan pengulangan begini Mbak Ade. Jadi kalau misalnya sensing itu, dia harus baca halaman dari atas sampai ke bawah berulang kali. Apa Oke. istilahnya dalam ngaji? Diulang-ulang terus. Tikror. Tikror. Ya, itu diulang kali. Bahkan kalau nggak salah pada waktu acara kemarin bisa sampai, kalau di Afrika tuh bisa Oh sampai iya, yang sampai ribuan kali kan. Satu ayat bisa ribuan kali kan. Tapi kalau Iya. kita kan paling 40 kali, 60 kali gitu. Nah, ini sangat dibutuhkan. Nah, ini tipe sensing sangat perlu ini. Dia harus pengulangan. Gitu ya. Dan kalau bisa misalnya satu halaman, jangan masuk ke halaman berikutnya
Sampai dia sampai dia benar-benar hafal. paham, hafal betul. Oh gitu. Jangan maju ke halaman Oh berikutnya. oke. Sensing harus kayak Harus gitu seperti ya. itu. Misalnya Al-Fatihah Hmm. kan awalnya kan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Mm-mm. Terus sampai yang akhirnya waladhdallin gitu ya. Mhm. Nah, sampai dia bisa tahu waladhdallin itu di baris Mhm. keberapa, misalnya ihdinas siratal mustaqim itu di baris keberapa, sampai dia bisa tahu itu baru dia boleh balik baru meneruskan ke halaman berikutnya. Hmm. Nah, itu sensing. Dan kalau Oke. bisa kan tadi indrawinya cerdas. Jadi Ya. matanya ya, telinganya, mulutnya, tubuhnya itu sambil gerak. Jadi kalau bisa jangan diem. Hmm. Santri atau santriwati sensing jangan diem gitu loh. Nggak apa-apa. Jadi ustazah atau ustaznya harus memaklumi. Oh oke. Maaf ya misalnya gini. eh, sensing introvert, saya nggak apa-apa sambil sambil gitu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak apa-apa sambil jalan gitu, nggak apa-apa Mbak Ade. Oh Itu gitu. boleh. Oh Gitu. Nah, baik. itu akan mempercepat penghafalannya gitu Hmm. loh. Iya iya. Berarti. Karena begitu otot merahnya gerak, ya kan? Hmm. Itu otaknya langsung fresh. Nah, begitu fresh masuk memorinya, nyimpen gitu. Apalagi pengulangan. Hmm. Saya kan lagi mencoba juga buat ngafalin beberapa surat pendek gitu yang sering Hmm. kita baca hari-hari lah ya. Hmm. Kayak Al-Mulk, Al-Mulk Al-Waqiah ya. gitu. Cuman emang agak susah ya. Nanti saya coba sambil walking pad deh. Iya, boleh. Boleh. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Siapa tahu lebih masuk. Iya, karena memang butuh gerak. Jadi otot Oke. itu, yang otot merahnya itu akan merangsang otak jadi fresh. Dan fresh itu akan memudahkan memori, ya. Oke. Oke, ya, itu cara belajarnya sensing ya. Nanti Iya. santri-santriwati sensing itu harus ingat ya. Jadi, Iya. dan mohon maaf, mohon izin kalau bisa Ustadz Ustazah ya harus memaklumi itu. Bahkan kalau bisa mensupport gitu Oke. loh. Ya gimana metodenya ya Mm-mm. silakan disesuaikan ya. Nah, keutamaan sekolahnya ya. Kalau bagi anak-anak kita yang sensing itu bisa keuangan, Mhm. ya tadi bilang akuntansi, bank dan segala macam ya. Bahasa karena ingatannya sangat kuat ya. Iya. Transportasi, ya. Terus perdagangan, hiburan, ya misalnya. Bisa juga ekonom, ya manufaktur, pilot, ya misalnya pustakawan, gitu ya. Bankir, misalnya dokter, misalnya ya. Mhm. Angkatan juga bisa tentara. Nah, ini bisa kan tentara kan gerak ya. Nah, jadi bisa aja tentara tapi habis Quran 30 juz, Masya Allah ya Masya kan. Allah. Pilot habis Quran Iya. 30 juz ya kan. Ekonom habis Quran 30 juz ya kan. Masya Allah kan, Masya amin. Allah. Ya kita harapkan santri-santriwati kita di Baitul Hikmah ya seperti itu gitu loh. Habis 30 juz tapi pilot juga bisa kan. Nah, seperti kayak gitu misalnya. Habis 30 juz tapi arsitek misalnya tentara misalnya. Dokter. Dokter misalnya kan gitu, spesialis misalnya ya, seperti itu gitu Pak ya. Nah, kemudian ada sisi positif dan sisi negatif yang harus diperhatikan bagi sensing ya, sensing Dalam hal introvert. apa ini ya, Bu Fal? Jadi begini, sensing introvert itu penuh ambisi. Oke. Ya, karena dia ada target tuh di depannya apa. Begitu dia tahu masalahnya, dia tahu aturannya, dia tahu SOP-nya, dia bermain di SOP, Mbak. Dia tahu SOP-nya mana, dia akan ambisi untuk dapatkan itu. Apalagi ujung-ujungnya udah kelihatan tuh. Ada, ya. Iya. Nah, itu dia akan ambisi. Namun mudah patah. Mudah patah. Iya. Mudah patah apabila lingkungan tidak mendukungnya. Misal lingkungan tuh Oh, bisa gitu. orang tuanya, misalnya Agak bisa kontradiktif sebenarnya ya iya, dia ambisinya. pertemanannya gitu loh. Oke. Nah, jadi dia mudah patah. Nah, kalau bisa supaya ambisinya tetap terjaga, kita orang tuanya, temannya harus tetap mensupportnya. Dan kalau bisa ada sparring, kita kasihkan sparring. Tapi si ambisi ini tetap harus dikasih makan. Artinya kita dikasih peluang buat ambisinya untuk Oh iya ini. dong, Nggak boleh ditahan justru ya. iya, kita jaga, Diarahkan kita ya. diarahkan, kita kasihkan aturan mainnya. Nah, kalau bisa supaya ambisinya tetap terjaga, biasanya dia butuh sparring, Mbak. Sparring. Iya, kalau sensing itu butuh sparring. Oh gitu. Iya. Kalau dia nggak punya sparring, dia akan lemes dia. Oh, jadi nggak punya nggak pembanding gitu nggak punya, ya. nggak termotivasi gitu loh. Oke. Iya, sparringnya. Kemudian dia penurut, namun muncul rasa persaingan. Kompetitif. Tapi itu introvert, dibutuhkan juga. Extrovert sama. Introvert. Oh, introvert. Ini introvert ya, ya
penurut. Dia memang penurut karena dia tahu SOP. Oke. Jadi kok di kelas itu biasanya yang anak dibilang anak baik, anak penurut tuh biasanya sensing atau thinking. Tapi kalau yang biasanya suka ke sana ke sini itu biasa anak intuiting sama anak feeling sama anak insting itu tiba-tiba keluar. Itu kita mesti maklum juga, tinggal kita panggil, kita kasih tahu, kita kasih penjelasan ya. Terus berjiwa pesiar, memang suka jalan-jalan ya, sensing, namun ingin selalu didampingi sama sparringnya. Nah, sebenarnya ini juga harus hati-hati juga, tapi juga ini juga bisa jadi hal yang positif juga. Maksudnya begini, misalnya dia mengadakan perjalanan kemana, dia selalu ingin didampingi sama partnernya atau pesaingnya atau sparringnya. Tapi dia kadang-kadang tidak tahu bahwa kadang-kadang sparringnya ini juga memata-matai dia atau siap-siap untuk menjegal dia. Jadi dia juga harus tetap waspada. Gitu. Jadi coachnya maupun mentornya juga harus melihat hal ini, atau uminya, abinya juga harus melihat hal ini ya. Kemudian selalu menjadi kamus ya bagi siapapun, bagi temannya, bagi lingkungannya dari segala macam problematika, namun terkadang blank. Nah, blank begini, maksudnya blank itu begini, karena dia tidak mencatat, walaupun memorinya kuat, ya kan, tapi kalau dia terbiasa dengan mencatat itu, maka informasi itu tidak akan hilang. Misalnya dia di bagian keuangan, ya kan, walaupun otaknya mampu untuk mengingat, ya kan, laporan keuangan, tapi kalau dia nggak catat itu akan bisa membuat dia blank pada saat laporan keuangan. Jadi dia paling nggak dia buat catatan kecil aja untuk mengingat dia. Jadi itu bisa juga jadi satu problem bagi sensing introvert ya. Kalau saya sih kadang suka membuat catatan, Abu Fa, tapi catatannya tersebar di mana-mana, jadi nggak tahu di mana. Akhirnya nggak ada juga catatan. Ya sebenarnya harus catatan itu bagus sekali kok. Karena Utsman bin Affan juga kan, Utsman bin Affan tuh sensing loh. Makanya kan catatannya bagus. Al-Quran kita kan adanya mulai dari di zaman Utsman. Ya karena sensing itu beliau ya. Kemudian sensing introvert ini cenderung kronologis dan fakta sentris. Dia urut karena dia tahu awalnya ini, terus habis ini, tahapan dia, SOP kan. Dicatat dia tuh. Dia tahu kronologis, cenderung kronologis, tahu fakta data. Tapi kadang-kadang seperti bola liar dan tiba-tiba menyakini telepati. Misalnya begini. Dia tahu temennya, ya kan, biasa datangnya biasa pakai baju putih misalnya gitu kan. Udah dia pasti pakai baju putih lagi misalnya mau datang ke dia. Jadi dia sok-sok telepati gitu loh. Padahal kan belum tentu. Kadang-kadang muncul juga tuh telepatinya dia, walaupun dia punya fakta dan data bahwa temennya itu setiap hari Senin atau setiap hari Selasa atau Rabu pasti pakai baju putih gitu. Tapi kan tidak selalu. Nah, kadang-kadang dia suka bermain telepati gitu, suka timbul telepatinya. Sebenarnya itu sah-sah aja, tapi itu kalau kita biasakan, nanti dia tidak hebat. Oh, justru itu nggak hebat. Mengurangi ininya ya. Kehebatan dia adalah data. Dia selalu bermain di fakta data, sehingga orang percaya sama dia dengan keakuratannya. Karena yang dibutuhkan dari seorang sensing adalah akurasi. Dia harus akurasi. Nah, kalau pokok tanya akurasi, tanya sama sensing introvert. Kalau disiplin, lihat dia. Ya, kalau rajin, lihat dia gitu loh. Kalau ulet, lihat dia. Kalau gigih, lihat dia gitu loh. Nah, sensing ini kalau dia males, berarti dia tidak hebat, gitu loh. Kalau dia opportunis, dia tidak hebat, ya kan? Dia misalnya mengejar sesuatu, dia ingin dapat sesuatu, tapi karena dia tidak terlatih untuk mendapatkan secara bertahap, dia main potong. Nah, padahal kehebatan dia adalah dia harus mengikuti tahapan. Oh, gitu ya? Iya. Dia harus jujur. Itu menghambat kesuksesannya dan dengan cara seperti itu. Dia harus jujur. Kan detail itu harus jujur, Mbak. Iya. Ya kan, sehingga dia dikenal dan dia dipercaya sama orang untuk hal keuangannya. Misalnya ada investor besar atau ada pengusaha besar atau ada owner besar, ya kan, ingin mempercayakan uangnya yang sekian triliun misalnya atau sekian miliar misalnya ya untuk dikelola, itu kan harus dipegang sama orang yang bisa dipercaya, yang detail, yang teliti, ya kan, yang akurat,
ya kan, yang jujur gitu. Nah, kalau hal-hal ini tidak ada pada sensing introvert, maka dia bisa jadi yang opportunis. Nah, opportunis ini akan negatif sekali bagi sensing introvert. Justru dia nggak bisa sukses dengan cara seperti itu ya. Nggak bisa sukses. Dia yang tadi aja, dia harus akurat, dia harus bermain di SOP, ikut aturan, rajin, disiplin gitu ya. Nah, maka nanti insya Allah dia akan dipercaya sama atasan, ya kan. Udah pokoknya masalah keuangan dia aja, udah bendahara dia aja, dia bagian keuangan aja misalnya. Oh dia apa ya? Dia pokoknya bagian data misalnya. Kita butuh data yang akurat, yang bisa dipercaya sama dia. Dia dipercaya gitu. Tapi kalau enggak, gitu. Dan misalnya data itu dipegang oleh pihak lain yang tidak dipercaya, maka perusahaan itu siap-siap lah akan bermasalah. Ya. Gitu ya Mbak Ade ya. Jadi kalau misalnya itu, carilah orang sensing. Gitu Mbak Ade. Ini sekilas. Masih ada satu lagi ya, yang belum saya jelasin ya. Di sini saya harus jelasin tentang sertifikat juga ya. Pelakon yang percaya diri namun terkadang menjadi pencemas. Nah, Pelakon itu pencemas. aktor ya? Ya, aktor. Yang menjalankan, ya kan? Dia kadang-kadang dengan penuh percaya diri karena dia sudah tahu SOP. Iya. Ya, dia percaya diri gitu ya. Namun terkadang pencemas. Pencemas begini. Sensing ini kan memang dia mata, telinga. Jadi apa yang bisa dilihat di mata, apa yang didengar di telinga. Yang nampak, yang nyata, yang real, yang realistis. Bukti. Biasanya buktinya mana? Gitu ya. Harus bisa dibuktikan. Nah, itu sensing, ya kan? Nah, kalau misalnya sesuatu yang akan datang itu biasanya dia agak galau dia, agak bingung gitu. Makanya dia cemas. Sesuatu yang gitu. tidak pasti itu bisa membuat dia cemas. Nah, mesti ada satu sosok yang bisa meyakinkan dia, ya kan, bahwa ini bisa, gitu loh. Jadi dia punya ketergantungan yang cukup tinggi dengan orang lain dong kalau kayak gitu. Kalau dia tidak punya dan tidak mencari data yang cukup, makanya dia harus rajin. Kan dia rajin, dia harus rajin mencari data. Dia harus collect data. Itu berlaku Cari di informasi. sensing introvert dan extrovert. Iya. Oke. Terutama di introvert itu. Ya, makanya dia jangan malas. Jadi harus rajin. Rajin itu manfaatnya bagi badannya juga sehat. Biasanya lebih sehat ya. Kalau yang sensing introvert ini biasa badannya lebih sehat. Dan kalau dia malas ya biasa lemot. Gitu Mbak Ade. Jadi Mbak Ade harus rajin. Gak boleh masuk alas. Hari ini aku rajin. Oke. Rajin membaca. Iya. Terus pasangan yang cocok apa nih buat sensing introvert? Oke. Kalau bicara masalah pasangan ya kembali kepada siklus segi 5 itu Mbak Ade ya. Jadi siklus segi 5 kalau misalnya sesuai dengan syariat Islam itu kan istri mendukung suami ya. Sebaiknya ya kan. Sebaiknya. Ya, jadi kalau misalnya wanitanya akhwat istilahnya, wanitanya sensing, ya kalau bisa laki-lakinya thinking. Oh gitu. Ya. Tapi itu kan nggak mutlak ya. Enggak, itu kan jodoh urusan Allah. Cuma ini Iya, ikhtiar. betul. Ikhtiar. Ikhtiar. Oke. Kenapa? Karena secara chemistry, ya, secara spek yang tadi kita sebutkan, baik speknya, spesifikasinya mesinnya sensing maupun thinking itu klop, ya kan? Itu pertama thinking suaminya. Terus yang kedua intuiting. Intuiting. Ya. Dia tidak terintimidasi kalau orang intuiting. Dia kalau melihat intuiting tuh wah gimana gitu ya gitu loh. Karena mungkin dia melihat kecerdasan si intuiting ya. Biasanya kan begitu, biasanya begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang mendukung dia. Siapa? Feeling. Jadi pertama thinking, kemudian intuiting, terus yang ketiga feeling gitu. Okay. Nah, kalau bisa insting nggak masuk ya? Insting itu yang not recommended. Kalau menurut ilmu, ya. Tapi kan semua Allah yang menentukan, ya. Betul. Menurut ilmu, karena kalau insting itu yang wanita menaklukkan prianya. si prianya, makanya yang wanitanya superior,
yang wanitanya inferior. yang prianya. Iya, Oke. nah ini sangat tidak sehat. Tapi ini sekali lagi, pertama itu masalah jodoh yang Allah tentukan. Kedua, kalau misalnya itu terjadi dan tidak naik makom, tidak naik level, maka biasanya terjadi konflik. Berarti satu-satunya kalau memang sudah berjodoh kayak gitu harus menaikkan makomnya. Satu-satunya jalan ya naik makom. Cara naik makomnya? Harus tahu tentang diri dulu. Oke. Harus mengenal dirinya. Misalnya dia sensing, dia harus tahu siapa dia. Sensing tuh apa sih yang Allah kasih? Gitu. Suaminya insting. Siapa sih insting itu? Apa sih speknya insting yang Allah kasih gitu. Sehingga mengenal. Ya, tidak, kalau kita sudah mengenal siapa suami kita, siapa istri kita, tidak lagi ada suuzon, tidak lagi berbaik sangka, bahkan kita akhirnya understanding. Oh, ternyata kalau insting itu tuh seperti ini yang Allah ciptakan ya. Oh, ternyata kalau dia feeling itu seperti ini loh Allah ciptakan. Makanya di dalam surat Al-Hujurat ya Allah sebutkan, aku ciptakan laki-laki, perempuan. Itu patokan kita ya, laki-laki, perempuan. Terus Allah bilang apa lagi di Al-Hujurat? Bangsa-bangsa, ya. Terus apa lagi? Suku-suku. Suku-suku. Terus apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, kalau kita tidak kenal laki-laki itu apa sih speknya, misalnya gitu ya. Wanita ini apa sih speknya? Kita nggak tahu, kita nggak mau belajar. Ya siap-siaplah ada konflik. Ya. Gitu. Iya. Atau kita tidak tahu nanti mesinnya apa. Kalau sensing tuh apa sih speknya? Ya kan, apa nanti dia apa introvert atau extrovert kah? Itu kita nggak mau tahu, tidak mau belajar. Ya siap-siaplah. Berarti kayak mencari pasangan yang punya mesin kecerdasan yang sesuai itu lebih ke untuk meminimalisir konflik yang terjadi. Minimal konflik. Karena biasanya butuh energi besar ya buat menyelesaikan Iya, konflik. sayang kan. Mestinya kan energi itu atau sumber daya itu bisa dibuat untuk yang lain gitu loh, amunisi itu untuk yang lain gitu loh, Mbak Ade. Oke, wow. Gitu. Ada lagi Bu Fa yang mau disampaikan tentang Yang sensing? jelas kalau sensing itu harus berkeringat intinya. Oh iya. Wah. Kalau Iya. Jumat biasanya kami stretching, tapi hari ini Ya, nggak ada. pokoknya harus keringat ya. Jangan sampai nggak keringat gitu loh. Harus keringat ya. Oh, oke. Mari kita berkeringat. Iya, dan sensing itu kalau bisa ya, sensing introvert itu kalau misalnya dia ahli bahasa ya ahli bahasa terbaik, ahli keuangan terhemat, misalnya gitu ya. Oke. Terus pekerja yang super teliti, kan tadi saya bilang dia sangat teliti sekali ya, detail ya. Kemudian harus penanganan yang tercepat, jangan lambat. Sensing tuh maunya cepat, hampir sama-sama insting, tapi lebih cepat lagi insting. Cuma dia juga nggak mau yang lama-lama gitu ya. Terus dia harus terampil paling rajin. Nah itu udah hebat itu. Terus ensiklopedik terhebat, terlengkap, pelaksana terulet. Nah itu juga, itu sensing Mbak Ade. Oke. Wow. Banyak sebetulnya Mbak Ade. Banyak ya. Iya, eksekutor terpatuh, penampil terhebat. Nah, Penampil tuh berarti penampil jadi gini, kan tadi saya bilang bahwa sensing ini kan panca indera, ya. mata, hidung, telinga, ya mulut, anggota tubuh. Dan yang jelas karena matanya hebat, dia pasti ingin lihat yang bagus-bagus. Ya. Jadi kalau dia ketemu sama orang, kalau penampilannya biasa-biasa, biasanya dia agak gimana gitu loh. Dan dia juga biasanya si sensing juga pengen tampil bagus. Kalau Keren, misalnya saya pengen kayak keren gitu ya. belum pas gitu tuh dia akan ini ya. Risih biasanya. Ya. Heeh. Kayaknya belum pasti, belum matching nih kayaknya ini merah. Ini merah sama biru pas nggak sih misalnya gitu. Saya juga tadi tanya sama anak saya, ini Dedi udah pas belum ya kalau pakai merah sama biru? Pas Dedi tapi 80% aja katanya. Nah ini si insting pun bisa nilai saya. Iya. 80% aja ya udahlah bismillah dia bilang gitu. Gitu. Oh, insya Karena Allah. kalau insting itu kan dia punya juga sensing 50% kan. Gitu Mbak Ade. Oke. Jadi kalau kita mau dekatin, mau ketemu sama sensing, misalnya ya penampilan dirapikan. Misalnya kita mau ketemu sama atasan sensing ya, rapikan penampilan. Mau ketemu sama mertua sensing, tampil yang baik. Maka misalnya mertuanya sensing dia, wah calon mantuku misalnya kan, keren saya. Oh itu Tapi kayak gitu. kayak sifat kan kayak tadi Abu Fa bilang Utsman bin Affan itu sensing. Sensing.
kita tahu dari mana? Dulu kan belum ada tes Divin gitu. Berarti dari ciri-ciri fisik. Ciri-ciri jadi bisa fisik ya, ketahuan terus ya. sejarahnya, biografinya kan kita baca. Oh, Ya, oke. kita nilai gitu. Wah, Masya Kalau Abu Allah. Bakar Siddiq itu feeling ya gitu. Rasulullah. Rasulullah insting, Oh, insya Masya Allah. Allah. Kalau apa namanya Utsman bin Affan sensing, Ali bin Abi Thalib itu intuiting. Itu. Maka gerbang ilmu kan. Maka Allah bilang Ali bin Abi Thalib itu ilmu. Cari Oh, ilmu ilmu carilah. tuh bukan thinking ya. Kan. Umar bin Khattab Oke. thinking. Oh, Masya Allah. Komplit ya berarti ya. Komplit. Udah menggambarkan itu semua, Mbak. Udah contoh Allah sudah nunjukin gitu loh. Iya, iya, melalui Rasulullah dan Sahabatnya. sahabat. Oke. Itu saja, Abu Fa, ada lagi yang mau disampaikan? Nggak Atau ada, mungkin buat kalau aja. teman-teman ada yang punya pertanyaan gitu, pengen ini, boleh komen-komen nanti Boleh bisa silakan di dijawab komen ya. nanti mungkin Mbak Ade bisa bantu jawab atau saya bantu jawab. Abu Fa dong yang bantu. Saya nanya-nanya aja. Iya, Saya iya. membantu meneruskan pertanyaan. Iya ya. Kalau tokoh-tokoh yang sudah tes TV itu lumayan banyak, Pak. Ya salah satunya misalnya kayak Agim ya, itu sensing introvert. Sama dong. Iya, Agim sensing introvert. Kalau yang Sensing sensing extrovert itu apa namanya tuh? Yang penyanyi siapa namanya lupa saya tuh. Dalam negeri. Oh, ini kayak pemilik 165 tuh, ISQ. Ari Ginanjar. Itu sensing extrovert. Ari Ginanjar sensing extrovert. Terus almarhum siapa namanya tuh? Arifin Ilham tuh sensing introvert. Oh, Agim, Arifin Ilham. Tuh. Masya Allah. Ipo. Mas Ipo. Ipo sensing introvert. Oh iya. Iya. Oh, oke. Tahu ya Mas Ipo, Batam Iya, ya. iya, Nah, kenal itu saya. juga sensing Berteman introvert. dengan beliau dulu. Iya. Oke, makasih banyak Ya. Abu Fa. Nanti kita pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan sensing extrovert ya. Iya, yang penting sensing introvert jangan males. Jangan males ya. Jangan Ini sensing males. introvert aja nih yang extrovert. Extrovert juga. Extrovert justru kecerdasannya kan fisikal. Oke. Iya, fisiknya cerdas ya harus gerak. Oh, Gitu loh. Jadi semangat ya bagi teman-teman yang sensing introvert, siap, dan Insya Allah. saya mohon bantuan sekali untuk sama sedikit untuk penutup, kalau bisa mohon bagi Bunda, Umi, Abi, Ayah ya yang punya anak-anak sensing, mohon harus cukup diperhatikan. Kenapa? Karena sensing ini seperti scan. Ini yang perlu saya ingatkan benar. Scan dalam arti ya seperti mesin scan lah. Apa yang dimasukkan ke atas mesin keluarnya ya sama. Ya. Ya, jadi ingat dia berteman dengan siapa, dia bergaul dengan siapa, dia mencontoh siapa, ayahnya mencontohkan ini, dia akan contoh. Ibunya, uminya mencontohkan ini, dia akan mencontoh. Jiplak. Nah, jadi itu harus betul-betul diingat. Dan yang paling penting, memorinya. Apalagi khusus sensing introvert. Memorinya sangat-sangat kuat. Jadi, tolong tinggalkan kesan yang positif kepada anak kita, Oke. termasuk mohon maaf pendidik. Ya, kalau pendidik, terutama pendidikan ya, kalau tidak memberikan contoh, meninggalkan kesan yang kurang ini, Baik. maka akan diingat lama oleh mereka yang punya kecerdasan sensing introvert yang Dan bisa jadi contoh buruk ya dan pada bisa jadi akhirnya. contoh. Dan itu akan muncul bukan sekarang, tapi sekian tahun kemudian saat dewasa. Nah, itu ya harus, yang kadang-kadang orang tua tidak sadar di situ. Oke. Gitu, Mbak Ade. Demikian saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, Iya, sama-sama. sikap saya yang salah, Mbak Ade. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semua yang baik-baik datangnya dari Allah, Amin. yang tidak baik datangnya dari saya. Insya Allah. Oke, makasih banyak Abu Fa Iya. sharingnya di hari ini. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.